Boleh. Si Pak Irfan udah mulai ya, Pak ya? Boleh, Bu, silakan. Boleh, ya. Sambil saya minum-minum dulu. Boleh, atau saya yang ini, sesi pertama, Bu Hasna, boleh? Sekarang nih. Iya, saya dulu ini, yang Oh iya, iya. tanya-tanya. Iya, oke, baik. Dewi Sartika. Iya, Pak. Nah, sekarang kita masuk ujian ini ya. Jadi yang pertama ini silahkan mengemukakan kemarin itu ada berapa permasalahan yang diidentifikasi. Ya, oke Pak. Saya coba jawab ya Pak. Waktu pertama kali itu ada 6 permasalahan Pak. Yang pertama, permasalahan pertama itu saya mengambil tentang rendahnya semangat menghafal peserta didik terhadap lagu wajib nasional. Kemudian yang kedua, kurangnya kreativitas peserta didik di dalam menghafal lagu wajib. Terus yang ketiga, hubungan peserta didik dengan orang tua kurang harmonis. Yang keempat, pemanfaatan model pembelajaran yang kurang efektif, dilakukan oleh guru kurang efektif. Terus yang kelima, kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi jenis-jenis musik. Dan yang terakhir, peserta didik banyak yang belum memahami tentang penggunaan TIK. Oke. Jadi kita fokus di yang mana? Satu masalah yang mana? Satu yang masalah, terakhir Pak. mungkin ya? Iya. Kurangnya penggunaan TIK ya. Nah, coba itu ya. Masalah itu ya. Kita fokus di situ. Nah, kira-kira mengapa itu kurang penggunaan TIK bagi peserta didik? Kurangnya pemahaman siswa tentang penggunaan TIK itu, Pak, bisa diakibatkan karena adanya peserta didik yang tidak memiliki handphone. Terus yang kedua, mereka itu masih menyalahgunakan pemanfaatan telepon genggam yang mereka miliki, Pak. Contohnya saja di sekolah saya itu, Pak, kebetulan saya itu mengajar di SMK Negeri 2 Palembang, Pak, yang nominasi siswanya itu laki-laki. Jadi mereka itu rata-rata dalam menggunakan smartphone itu kurang bijak, Pak. Banyak yang tidak menggunakannya untuk media belajar, gitu, Pak. Ada lagi? Itu. Terus orang tua juga kurang koordinasi terhadap anaknya tentang apa yang mereka buka, sehingga mereka semaunya saja mengakses internet tersebut. Oke. Terus kita pindah ke masalah penyebab masalah sebelumnya ya, bahwa siswa menyalahgunakan handphone. Iya, Pak. Yang sudah punya handphone. Kira-kira mengapa itu siswa menyalahgunakan? Karena mungkin sekarang sudah zaman itu, Pak. Teknologi itu sudah semakin canggih, sehingga mereka semakin mudah dalam mengakses yang didapatkan dari temannya itu mudah mereka mengaksesnya, mengirimkan, begitu, Pak. Padahal handphonenya itu harusnya digunakan untuk belajar, Pak. Itulah belajar, penggunaan TIK itu belum maksimal, Pak, di dalam pembelajaran. Jadi kira-kira akar penyebab masalahnya di mana itu? Akar penyebab masalah yaitu kurangnya pengawasan orang tua. Kurang pengawasan orang tua, terus apa lagi? Yang berkaitan dengan guru ada nggak? Mungkin model pembelajaran yang digunakan guru, Pak, kurang mengarah ke teknologi, sehingga mereka itu kurang mengetahui bagaimana sih fungsi handphone ini sebenarnya. Bisa kan dari handphone ini mengakses media pembelajaran atau menonton video pembelajaran, begitu, Pak. Mungkin gurunya belum terbiasa untuk menggunakan teknologi di dalam belajar. Oh, jadi gurunya juga belum terbiasa ya? Iya, Pak. Ini panjang ini kalau saya tanya lagi mengapa gurunya belum terbiasa.
Oke, jadi yang mana dipilih kemarin itu, Dewi, sebagai penyebab masalah yang Masalah yang diidentifikasi? terpilih ya, Pak. Hmm. Saya itu memilih di rencana aksi 1 itu, saya mengaitkan tentang permasalahan yang pertama, Pak, tentang rendahnya menghafal lagu wajib nasional peserta didik. Terus yang kedua, saya itu kurangnya, kan tadi permasalahannya kurangnya pemahaman peserta didik dalam menghafal. Nah, itu saya jadikan rencana aksi 1. Terus Oh iya. yang kedua itu pemahaman siswa terhadap jenis-jenis musik, Pak. Saya mengambil 2 di rencana aksi. Yang pertama, musik tradisional dan musik modern. Terus yang terakhir itu tentang tentang menggambar bentuk dengan melihat model, Pak. Karena di sana saya menggunakan teknologi juga agar peserta didik bisa memanfaatkan teknologi handphone tadi, Pak. Oke. Jadi masing-masing itu apakah sudah ditentukan akar penyebab masalahnya? Sudah, Pak. Akar penyebab masalahnya yaitu model pembelajaran yang digunakan oleh guru, kurang efektif. Semuanya, semua masalah itu akarnya di model? Atau beda-beda? Semuanya, Pak. Waduh, semuanya. Oke. Inilah Terus kacaunya Pak di sini nih. Inilah saya bingung pada saat saya masuk di kelasnya di pertama. Kenapa begini? Iya. Ada saya mengarahkan ini. Iya. Setelah itu. Oke. Kita lanjut, Bu Dewi. Iya, Pak. Bagaimana caranya Bu Dewi mengeksplorasi alternatif solusi setelah melihat masalah dan akar penyebab masalahnya? Saya mengeksplorasi dengan melalui kajian literatur, baik jurnal maupun buku, kemudian melakukan wawancara dengan kepala sekolah, guru, rekan sejawat, pengawas, dan satunya lagi pengawas dan pakar, Pak. Oke. Dari beberapa sumber itu ada literatur, buku, dan jurnal ya. Kemudian Iya, Pak. Buku dan jurnal. Rekan sejawat ya. Kira-kira yang mana yang paling dianggap dominan, yang paling sesuai dengan sesuai untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan sebelumnya? Berdasarkan hasil kajian literatur, buku, itu banyak yang mengatakan model pembelajaran, Pak. Nah, kemudian saya membandingkan lagi dengan hasil wawancara, terutama kepada kepala sekolah saya, Pak. Kebetulan kepala sekolah saya itu orang teknik listrik, jadi kurang mengerti, Pak, tentang pembelajaran seni budaya. Ya, jadi saya diarahkannya untuk mungkin model, katanya Bu, mungkin model yang digunakan oleh guru. Kemudian kan guru juga belum aktif itu menggunakan proyektor yang ada di perkelas gitu, Pak. Jadi maksud kepala sekolah itu untuk mengubah model pembelajaran yang dari menjelaskan biasa menjadi menggunakan proyektor. Gitu, Pak. Oke. Kalau dari literatur apa saja model-model yang dikaji? Dari buku dan dari jurnal, ada berapa dari buku, berapa dari jurnal? Kami kemarin diarahkan oleh dosen untuk mencari 3, Pak. 3 literatur buku dan 3 literatur dari jurnal. Kira-kira bagus mana tuh, buku atau jurnal? Atau kalau sama buku, saja? Waktu itu Pak disuruh katanya cukup 2 model, tapi diperkuat dengan jurnal. Jadi gitu Pak, jadi saya tuh cari cuma 2 model sama jurnal juga Pak. Jadi 6 yang kajian tadi tuh rata-rata membahasnya sama Pak, model. Oke, model apa saja itu yang dibahas? Yang dari Wah, jurnal yang itu? waktu kurangnya Masih ingat nggak? semangat peserta didik terhadap lagu wajib nasional itu saya mencari kajian literatur, ada model pembelajaran yang digunakan kooperatif learning tipe make a match, kemudian kooperatif learning tipe discovery learning.
Terus yang di jurnalnya juga saya mengambil kooperatif learning tipe make a match, Pak, karena dianggap itu berpasangan bisa memecahkan permasalahan peserta didik. Karena di hasil kajian di hasil yang sebelumnya itu ada dikatakan bahwa kurang percaya diri, Pak, peserta didik dalam menghafal lagu wajib. Jadi mungkin dengan cara berpasangan peserta didik itu bisa mengatasi percaya dirinya itu. Jadi ada 2 model yang dieksplorasi ya. Iya, Pak, 2 model. Discovery learning ya. Kalau discovery learning kan berkelompok, Pak. Iya. Terus? Mungkin kalau berkelompok itu terlalu banyak yang maju ke depan, sehingga anak-anak itu mengandalkan satu orang saja yang bernyanyi. Sedangkan kalau berdua, mereka mau tidak mau, bait per bait harus diarahkan untuk menyanyi, Pak. Jadi kalau berkelompok itu kayaknya kurang efektif. Oke, masih ingat yang literatur itu dari siapa penulisnya? Masih ingat penulisnya? Widodo, Pak. Kalau yang jurnal. Bukan buku, Pak. Oh, buku. Kalau ya. Jurnal? Jurnal lupa, Pak. Ngambilnya di ini, Universitas UAD. Ahmad Dahlan ya? Iya. Oh, itu mengenai apa itu? Mengenai kajian literatur yang membahas tentang discovery learning. Discovery learning ya. Oke. Jadi ini kan tadi katanya ada buku, ada jurnal ya, masing-masing 3. Apakah berarti kan ada 6? Apakah ke-6 ini membahas discovery learning semua dan mix itu? Kebetulan, Pak, atau ada model lain lagi? Ada model lain lagi? Enggak, Pak, enggak punya kalau di permasalahan yang pertama. Tapi kalau yang di permasalahan yang kurang aktifnya peserta didik sehingga pelajaran itu monoton, banyak, Pak, yang didapatkan dari hasil kajian literatur. Tapi kalau untuk yang semangat menghafal itu cuma 2, Pak. Oke, semangat menghafal ini maksudnya itu masalahnya ya? Iya, Pak. Kurang semangat menghafal atau gimana? Dia tuh nggak hafal lagu wajib, Pak. Oh, anaknya lagu di sana, iya. Kemudian tadi ada discovery learning ya. Nah, apalagi yang dibaca dari discovery learning itu yang diperoleh? Apakah hanya berkelompok? Tadi kan dibilang berkelompok. Discovery learning itu kegiatan yang dilakukan 5-6 orang anak untuk membahas suatu permasalahan yang ada dari pelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru. Dia tuh termasuk ke dalam cooperative learning, tapi tipenya discovery learning, Pak. Ada 5 kalau nggak salah itu. 5 apa? 5 tipe. Ya, Discovery learning, cooperative learning tipe make a match, terus Jigsaw, lupa saya, Pak, yang duanya. Oke, fokus di discovery learning saja. Gimana? Discovery learning. Oke, jadi discovery learning itu masuk saintifik juga kan? Iya, Pak, pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik berarti kan dia yang membedakan dengan yang lainnya itu kan di mana? Bukan hanya berkelompok ya, diskusi juga kan berkelompok. Iya. Iya, bukan hanya berkelompok toh. Iya, Pak. Iya. Yang lebih penting lagi apa di situ? Siswanya lebih aktif daripada guru ya. Iya, Pak. Dan dia berbasis penemuan juga toh, jadi siswa mengeksplorasi sebuah kasus atau masalah sampai kepada pemecahan masalah tersebut. Nah, gitu. Oke, selanjutnya Dewi Sartika. Ya, Pak.
setelah Anda melakukan eksplorasi alternatif solusi, bagaimana cara Anda untuk memilih dan menentukan solusi terpilih? Tadi kan dari kajian literatur, jurnal, Pak. Terus ada dari hasil wawancara. Itu ketika kami di perkuliahan diarahkan oleh dosen untuk mengelompokkan, Pak. Misal di jurnal ini mengatakan model pembelajaran kooperatif. Terus kepala sekolah juga mengatakan model kooperatif. Nah, jadi ditarik dulu benang merah, mana yang paling memungkinkan untuk diambil alternatif solusi yang ditentukan. Begitu, Pak. Itu dianalisis nggak atau gimana? Ada metodenya nggak kemarin? Iya, metode. Ya, saya tanya bagaimana caranya menentukan. Tadi kan ada banyak alternatif solusi, toh? Iya. Ada dari kepala sekolah, dari buku, dari jurnal, ya. Ya. Nah, terus untuk menentukan yang mana akan digunakan dari beberapa itu sumber, bagaimana caranya Anda menentukan solusi yang tepat? Menentukan solusi yang tepat dengan melalui pros and cons, Pak. Kalau kami kemarin diarahkan untuk membuat pros dan cons, di mana ada kelebihan dan kekurangan. Berapa persen, misalnya kalau memilih ini berapa persen, kalau memilih yang ini berapa persen. Begitu, Pak. Oke, setelah Anda melakukan pro dan cons itu, lalu solusi apa yang dipilih untuk yang pertama? Kita fokus yang pertama saja dulu ya tadi. Oh, yang permasalahan semangat menghafal, Pak? Iya. Ya, solusi apa yang dipilih di situ? Solusinya model pembelajaran, Pak. Model pembelajaran berbasis cooperative learning tipe make a match. Tipe make a match. Iya, berpasangan, Pak. Seberapa yakin Anda bahwa tipe itu bisa mengatasi masalah yang diidentifikasi? Yakin, Pak, saya. Karena di sekolah saya itu, anaknya itu perlu, Pak, untuk yang namanya berpasangan berdua. Karena kalau misalnya mereka berkelompok untuk bernyanyi, Pak, bukan bermain musik. Kalau bermain musik bisa mereka. Tapi kalau untuk bernyanyi, kayaknya sepertinya laki-laki itu mereka tuh kayak banyaklah main-mainnya, Pak, kalau rame-rame. Tapi kalau berdua mereka fokus. Apalagi mereka sudah menghafal, seperti contoh lagu Indonesia Raya kan ada stanza 1 dan stanza 2, Pak. Nah, di situ mereka bergantian. Misal kamu menghafal Indonesia Raya nih stanza 1, nah nanti kamu stanza 2, terus dibalik, Pak. Jadi kan mau tidak mau mereka tuh hafal semua stanza 1 dan stanza 2-nya. Oke. Apakah tidak bermasalah ini Mekmis kalau misalnya cewek pasangan cowok sama cowok gimana? Saya tuh Pak kebetulan mengajar. Iya. Kalau saya Pak kebetulan itu mengajar di kelas yang seluruhnya itu laki-laki, Pak. Jadi 36 orang anak itu laki-laki semua, Pak, gitu. Oh, laki-laki semua ya. Misalnya hanya misal ini toh, hanya contoh misalnya kalau itu di kelas lain misalnya toh, bagaimana itu? Mereka bisa diarahkan untuk memilih sendiri pasangannya, Pak, sehingga terjadilah komunikasi yang aktif di antara mereka. Oke, mantap, itu saya kira jawabannya tepat. Jadi disuruh memilih pasangannya sendiri ya. Iya, Pak, saya aja mau PPL ini bingung, Pak, mau ambil kelas mana, Pak, kalau laki-laki semua. Oh gitu, ya enggak apa-apa, bisa saja. Oke, selain dari tadi bahwa begitu yakin, jangan-jangan karena yakin ini akhirnya dipaksakan dipilih solusi itu. Ya. Enggak, Pak. Ya. Kan berdasarkan pros dan cons tadi, Pak. Kan lagi pula cuma 2, Pak, yang dapat di kajian tadi.
Nah, kenapa bisa mix and match itu yang terpilih di pro dan cons? Padahal kan ada juga tadi discovery learning kan? Kan Kenapa kalau bisa? discovery learning itu berdiskusi, Pak. Berdiskusi berkelompok. Berkelompok yang 5 sampai 6 orang. Nah, menurut saya kalau untuk bernyanyi 5 sampai 6 orang itu kebanyakan. Takutnya nanti anak-anak malah tidak bernyanyi, itu mengandalkan temannya yang aktif saja, Pak. Jadi kalau berdua kan mereka mau tidak mau harus, oh nanti kamu hafalin yang ini ya, itu Pak. Jadi mereka hafal. Oke, ini yang pro dan cons-nya ini Dewi. Nah, tadi kan ada juga discovery learning, kan ada pro dan cons-nya juga toh. Iya. Terus Anda lebih pilih mix. Kenapa bisa? Apakah kelebihannya lebih banyak dari kekurangannya? Iya, lebih banyak Pak kekurangannya. Lebih banyak kelebihan Pak, salah. Oh, gitu. Lebih banyak kelebihan dibandingkan kekurangan. Jadi lebih dianggap lebih tepat ya. Iya Pak. Jadi, sementara kalau discovery learning banyak kekurangannya. Kekurangannya, tapi ada juga kelebihannya. Kelebihan ya. Oke. Tapi tadi literaturnya lebih banyak ini discovery learning kayak. Hah? Atau ada juga ini ya, mix ya? Ada Pak, ada kooperatif mix and match. Lebih banyak Mix Pak malahan ya. kooperatif tipe mix and match dibandingkan. Oh, lebih banyak malah. Iya, kan kepala sekolah juga bilang. Terus? Itu. Oh, kepala sekolah juga sarankan itu? Iya Pak. Pakar juga, guru juga gitu ya? Kalau pakar, dia menyarankan untuk memilih discovery. Oh, pakarnya. Ya, nah teman sejawat saya itu Pak yang seni budaya juga menyarankan untuk milih kooperatif mix. Oh, mix. Jadi narasumber itu ada 2 ya. Jadi emang lebih kuat ya, Iya mix Pak. ya. Oke. Dan literatur juga lebih banyak, sehingga itulah yang dipilih jadi solusi. Itu saya kira jawabannya. Oke, saya kira untuk sudah sampai poin 5 tadi ya. Oke, bisa dilanjutkan oleh Ibu Hasna mungkin kalau sibuk. Silahkan Bu Hasna. Ya, sekarang masuk poin 6 kayak. Iya, terima kasih banyak Pak Irfan. Ini Dewi Sartika semua modelnya bermasalah. Padahal kalau kita tadi lihat tadi itu bisa saja mengaruh kepada media. Iya Bu. Media pembelajaran itu pada saat anak-anak bisa memanfaatkan HP-nya. Iya Bu. Ibu bisa mengembangkan sebuah media sebagai alternatif solusi dalam mengatasi masalahnya. Nah ini kemarin nih, saya bilang sama mereka jangan dijenguk itu yang kemarin-kemarin tugasnya. Kita fokus ke masa depan, jangan fokus ke masa lampau. Baik, melanjutkan pertanyaan Pak Irfan tadi terkait dengan solusi yang telah dipilih kooperatif learning, tipe mix and match itu Bu Dewi kan kemarin sudah menentukan perencanaan aksi dan perencanaan evaluasi ya. Iya Bu. Dengan mengembangkan perangkat ya. Nah, mengembangkan perangkat pembelajaran dikembangkan itu ada berapa kemarin Pak Ibu Dewi? Ada 4 Bu perangkat pembelajaran yang saya kembangkan, di mana satu perangkat pembelajaran itu terdiri dari 2 aksi Bu. Perangkat apa aja? Perangkatnya apa saja? Perangkat pembelajaran maksudnya Bu? Judulnya? Iya, apa saja yang dibuat dikembangkan itu yang perangkat itu? Oh, ada indikator Bu yang dikembangkan. Kalau KIKD tidak boleh dirubah. Nah, kan mengembangkan perangkat saya bilang kemarin itu kan ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu kembangkan. Perangkat pembelajarannya itu. Iya, perangkat pembelajaran, terus media, bahan ajar. Perangkat pembelajaran termasuk dalamnya RPP. Iya, RPP, media ajar, bahan ajar, evaluasi, LKPD, dan yang terakhir rubrik penilaian.
media pembelajaran ya. Ya, media pembelajaran, bahan pembelajaran. Itu adalah perangkat pembelajaran. Ya, Bu. Ya, ya salah satu perangkat ini. Nah, kira-kira di dalam perangkat tersebut, dalam RPP tersebut, itu di mana kira-kira dituangkan solusi? Nampak Oh, tertulis atau ya bukan tersirat tapi tersurat betul, di mana kelihatan itu? jadi Artinya. Bu, yang terlihat adanya hubungan benang merah Bu ya dari masalah tadi itu di kegiatan Bu, di langkah-langkah kegiatan. Di langkah-langkah kegiatan Ya, di mana kan ada saya mengambil ini Bu, model pembelajaran problem based learning. Nah, saya di sana di bagian langkah kegiatannya itu menggunakan Tadi sintak. katanya cooperative learning, sintak cooperative learning Tipe make a match. Iya, Bu. Tadi apa itu lagi itu PBL itu? PBL itu di permasalahan kedua, Bu. Oh, tadi fokus saja di permasalahan Oh, pertama. ya udah. Oke, Bu. Mm-mm. Jadi Gimana? di langkah kegiatan, Bu. Langkah kegiatan juga. Ya, di mana anak-anak dibagi atau mereka memilih sendiri kelompoknya menjadi 2 orang. Di mana namanya? Di model pembelajaran enggak nampak? Nampak, Bu, ada model pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif. Apa itu? Model pembelajaran di bawahnya itu tipe make a match. Oh, gitu. Iya. Ya, terus lebih rincinya ada pada langkah-langkah pembelajaran. Iya, Bu, ada di langkah kegiatan. langkah kegiatan. Oke. Nah, kira-kira bagaimana caranya Bu Dewi mengukur bahwa rencana aksi atau solusi yang ditawarkan tadi itu dapat mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Dengan cara menyusun kelompok. Artinya begini, bagaimana caranya mengukur bahwa cooperative learning kita match itu dapat mengatasi masalah anak-anak dalam menghafal lagu nasional. Ini caranya mengukur bahwa itu sudah tercapai. Oh, mengukur ya, Bu? Ya. Ya, berdasarkan rubrik penilaian tadi, Bu. Rubrik penilaian keterampilan. Apakah hanya itu salah satunya tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan dari tipe itu? Enggak, ada kekompakan juga, Bu. Terus kreativitas. Gimana tuh cara mengukur kreativitas? Berdasarkan rubrik penilaian kreativitas. Jadi Bu Dewi juga membuat rubrik penilaian kreativitas? Iya, Bu, membuat. Baik. Apakah bisa juga diukur dari hasil mengobservasi siswa dalam menyanyi? Bisa, Bu. Bisa observasi sikap. Ya. Bisa ya? Ya, observasi. Rubrik penilaian observasi, sikap, keterampilan. Nah, kemarin kan sudah mengembangkan rencana evaluasi ya? Iya, lupa, Bu. Nah, itu kan rencana evaluasi dikembangkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan aksi yang kita terapkan. Bisa dari tadi kemarin itu kan dibuat mungkin ada pertanyaan dari apa, kita menanyakan ke siswa, kita menanyakan ke orang tua, ya Bu. Itu juga salah satu selain daripada keberhasilan belajar, juga keberhasilan dari aksi ini. Iya, Bu. Dan yang jurnal refleksi guru. Iya, jurnal refleksi. Terus tuh lembar observasi. Iya, udah tahu. Lupa, Bu. Lupa, jangan-jangan tadi itu mengatasi masalah tambah masalah, kata Pak Irfan itu. Bukan mengatasi masalah, tapi tambah masalah. Ya. Ya, Bu. Dewi ya. Baik. Nah, itu kan Bu Dewi kemarin mengembangkan indikator pencapaian kompetensi ya, atau IPK dan tujuan pembelajaran ya. Iya, Bu. Atau tinggal ngambil dari silabus? Enggak, Bu. Kalau KD diambil dari silabus, kalau indikator pencapaian kompetensi itu dikembangkan sendiri berdasarkan dengan taksonomi Bloom. Nah, bagaimana caranya itu mengembangkan itu supaya harus kita perhatikan?
dengan cara ini Bu, misalnya menganalisis itu masuk ke dalam kategori C berapa, menggunakan taksonomi Bloom tadi. Ya. Itu menggunakan kata kerja operasional ya? Iya, kata kerja operasional yang berasal dari taksonomi Bloom. Kata kerja operasional itu kata kerja apa, Bu Dewi? Kata kerja yang bisa diukur. Bisa diukur dan bisa diamati, iya. Oke. Jadi apakah juga Anda pernah mendengar istilah penilaian otentik? Penilaian otentik pernah Bu. Seperti apa itu? Penilaian otentik adalah penilaian yang dapat diukur. Semua penilaian bisa diukur, adakah penilaian tidak bisa diukur? Penilaian otentik sikap. Penilaian yang penilaian dilakukan secara menyeluruh dan pada saat itu ya Bu. Penilaian afektif kognitif dan psikomotorik. Terus pernah mendengar istilah HOTS dan LOTS ya? Ya pernah Bu. Apa itu menurutmu? HOTS itu seperti apa? HOTS adalah High Order Thinking Skill, di mana di mana kemampuan peserta didik untuk menganalisis suatu materi yang menuntut peserta didik itu untuk berpikir tingkat tinggi. Apakah materi yang dikembangkan sudah HOTS? Sudah Bu. Di bagian apa itu? Di bagian indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan, kemudian evaluasi. Evaluasi juga ya? Iya Bu, evaluasi Bu. Kan kemarin disuruh membuat soal Bu. Berarti soal-soalnya sudah HOTS ya? Iya Bu. Kira-kira soal yang mana itu? Apa Bu? Soal yang mana? Soal yang ini Bu, menguraikan langkah-langkah dalam bernyanyi lagu wajib nasional dengan menggunakan teknik dan prosedur. Menguraikan kan termasuk KKO C4 Bu. Berapa? C4. Iya. Apakah menurut Bu Dewi ini HOTS sama dengan soal yang sulit? Apa Bu? Apakah menurut Bu Dewi soal yang HOTS itu sama dengan soal yang sulit? Soal yang sulit dengan, iya sama Bu. Soal HOTS. Karena sama-sama membuat peserta didik berpikir tingkat tinggi. Jadi sulit ya menurut Bu Dewi ya? Iya sulit Bu. Baik. Terus kita lanjut terkait dengan literasi dan numerasi. Adakah upaya-upaya yang dilakukan Bu Dewi selama ini untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswanya? Meningkatkan literasi dan numerasi. Oh, seperti membaca Bu. Seperti apa itu upaya-upaya yang dilakukannya membaca apa itu? Seperti apa itu? Membaca, kemudian menonton video, kemudian apa lagi? Membaca, menonton video. Apakah sudah dimasukkan itu dalam materinya Ibu? Di perencanaannya? Sudah Bu. Sudah. Di bagian mana itu? Di bagian langkah kegiatan Bu. Peserta didik dituntut untuk mencari sumber-sumber untuk memecahkan suatu permasalahan. Di bahan ajar? Iya Bu, ada Bu, bahan ajar. Yakin bahwa itu sudah bisa meningkatkan kemampuan anak-anak dalam literasi dan numerasi. Kalau di sekolah misalnya dalam pembelajarannya Bu Dewi, seperti apa itu kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat meningkatkan literasi dan numerasi anak? Perpustakaan. Anak-anak disuruh ke perpustakaan? Ya. Pada saat mata kuliahnya? Itu atau gimana?
misalnya ada pelajarannya kosong, Bu, anak-anak disuruh untuk ke perpustakaan. Pada pembelajarannya Ibu. Oh, anak-anak disuruh untuk mencari jawaban, Bu. Misalnya dia berdiskusi. Nah, anak-anak disuruh mencari jawaban. Dari hasil diskusi nanti baru dipresentasikan. Jadi itu literasi. Terus kaitannya dengan numerasi gimana? Numerasi meningkatkan kemampuan. Ibu dari backgroundnya rupa tari, musik, teater? Tari, Bu. Tari ya. Nah, dalam numerasi, dalam pembelajaran tari, seperti apa itu? Gerakan tari, hitungan, Bu. Hitungan. Ya. Satu gerakan. Ya, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nggak sampai 10 ya? 8, Bu. Rata-rata gerakan tari, Bu. Kenapa nggak sampai 10? Enggak, Bu. Enggak tahu, Bu. Karena selama kuliah itu gerakannya rata-rata 8. Nah, itu kalau dengan itu tuh. Kalau enggak 2 kali 8, Bu. 2 kali 8 ya? Nah, itu Iya. 10 ya? Belum, Bu. Udah tambah itu berarti. Oke. Ya. Bu Dewi. Oke. Nah, apakah pembelajaran Bu Dewi itu sudah terintegrasi dengan teknologi? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Apa istilah lain itu kalau kita integrasikan pembelajaran kita dengan teknologi kita kaitkan dengan pembelajaran? TPACK, Bu. Teknologi, pedagogik, knowledge, konten, knowledge, konten. Konten knowledge. Nah, oke. Perangkatnya sudah masuk di situ? Sudah terintegrasi dengan konten? Perangkat pembelajaran ya, Bu? Iya. Udah, Bu. Ya, udah, Bu. Berdasarkan arahan juga. Di mana itu kira-kira di kelompok yang mana? Seperti di kegiatan inti, Bu, ada anak disuruh menonton video dari YouTube. Kemudian mereka mengerjakan post-test dengan menggunakan Google Form. Nah, kemudian tugas yang berkelompok tadi dikirimkan melalui Google Classroom, Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi guru memeriksa melalui Google Classroom tadi. Kira-kira anak-anak itu di sana di Palembang ada suami HP-nya? Semua, Bu. Ada, Bu, HP. Dilarang nggak bawa HP ya? Iya. Sekarang anak-anak malah disuruh bawa HP ya? Iya, Bu. Oke, Bu Dewi Sartika, mungkin terkait dengan pertanyaan terakhir terkait dengan TPACK ya. Saya ucapkan selamat buat Bu Dewi karena ini Pak Eva mau sholat, Pak Rahma mau sholat, sehingga saya sudahi. Saya sudahi pertanyaan ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak Bu Dewi, selamat. Terima kasih Pak Eva. Terima kasih Bu Asna. Terima kasih banyak Bu Asna bimbingannya. Terima kasih banyak Pak Irfan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di stop record Bu Dewi. Sudah cukup.